Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Kamis, tanggal 23 bulan Juli, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah menikah atau lajang. Para pemirsa terkasih, Rasul Paulus menegaskan bahwa tubuh setiap orang percaya adalah bait Roh Kudus, sehingga tubuh bukan lagi milik pribadi yang dapat diperlakukan sesuka hati, melainkan milik Allah yang harus dijaga dalam kekudusan. Penegasan ini muncul ketika Paulus memperingatkan jemaat Korintus agar menjauhi percabulan karena dosa seksual bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi juga mencemarkan tubuh yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Para pemirsa, kehadiran Roh Kudus memberi kemampuan kepada setiap orang percaya untuk hidup berbeda dari kebiasaan dunia yang menganggap seks sebagai kebebasan tanpa batas. Jemaat dipanggil menjadi komunitas yang mencerminkan karakter Kristus melalui kehidupan yang suci, setia, dan penuh pengendalian diri. Dengan demikian, para pemirsa, menjauhi percabulan bukan sekadar menaati aturan agama, melainkan wujud nyata kasih kepada Allah yang telah menebus, menguduskan, dan berdiam di dalam kehidupan umatnya setiap hari. Bapak, Ibu sekalian, dalam kitab 1 Korintus pasal 7, Paulus memberikan pengajaran yang seimbang mengenai kehidupan menikah dan hidup melajang, sehingga setiap orang percaya dapat memahami panggilan hidupnya dengan benar di hadapan Allah. Bagian pertama, membahas tanggung jawab suami dan istri untuk saling mengasihi, menghormati, dan memenuhi kewajiban dalam pernikahan agar tidak memberi kesempatan kepada pencobaan seksual. Bagian berikutnya menjelaskan bahwa hidup melajang juga merupakan karunia Allah yang memungkinkan seseorang lebih memusatkan perhatian kepada pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Paulus tidak pernah merendahkan pernikahan ataupun meninggikan hidup melajang secara mutlak, sebab keduanya memiliki tempat yang mulia sesuai kehendak Allah. Bapak, Ibu, inti ajarannya adalah bahwa baik menikah maupun melajang harus dijalani dengan kesetiaan, kekudusan, dan ketaatan kepada Tuhan. Sebagai bentuk ibadah yang hidup, saudara-saudara terkasih, ketika mempelajari nasihat Paulus mengenai seksualitas, sangat penting memahami bahwa ia sedang menjawab persoalan nyata yang terjadi di jemaat Korintus, sehingga setiap pernyataannya harus dibaca sesuai konteksnya. Tanpa memahami latar belakang tersebut, seseorang dapat salah menyimpulkan bahwa Paulus memandang rendah pernikahan, padahal Alkitab secara keseluruhan justru menghormati lembaga pernikahan sebagai rancangan Allah sejak penciptaan. Saudara-saudara, Paulus mengajarkan bahwa seks bukan sesuatu yang kotor atau memalukan, melainkan anugerah Tuhan yang kudus dan harus digunakan sesuai tujuannya. Oleh sebab itu, hubungan seksual hanya layak dinikmati dalam ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana diajarkan kitab suci. Saudara-saudara, ketika seks dipisahkan dari kehendak Allah, anugerah itu berubah menjadi sarana dosa
yang merusak hubungan dengan Tuhan, pasangan, keluarga, dan kehidupan rohani seseorang. Pemirsa sekalian, perintah untuk menjauhi percabulan ditempatkan Paulus di antara dua kebenaran besar, yaitu bahwa orang percaya telah dipersatukan dengan Kristus dan tubuh mereka adalah bait Roh Kudus yang kudus di hadapan Allah. Susunan ini menunjukkan bahwa kemenangan atas dosa seksual tidak hanya bergantung pada kemauan manusia, melainkan terutama pada hubungan yang erat dengan Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Pemirsa, semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin besar kemampuannya menolak godaan dan memilih hidup yang benar, meskipun tekanan budaya semakin kuat. Sebaliknya, ketika hubungan dengan Kristus menjadi lemah, hati lebih mudah tertarik kepada hawa nafsu, kompromi, dan berbagai bentuk kenajisan moral. Karena itu, pemirsa, kehidupan doa, pembelajaran firman, persekutuan jemaat, dan ketaatan sehari-hari menjadi benteng rohani yang menjaga umat Tuhan tetap hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu, kisah Yusuf menjadi teladan nyata tentang bagaimana seorang yang takut akan Allah menghadapi pencobaan seksual dengan tindakan yang tegas dan tanpa kompromi sedikit pun. Ketika istri Potifar terus membujuknya untuk berbuat dosa, Yusuf tidak mencoba bernegosiasi atau menguji kekuatan dirinya, melainkan segera melarikan diri dari situasi yang membahayakan imannya. Bapak Ibu, keputusan Yusuf menunjukkan bahwa cara paling bijaksana menghadapi godaan bukan mendekatinya, melainkan menghindarinya sejak awal sebelum dosa menguasai hati. Sikap itu lahir karena Yusuf memahami bahwa dosa seksual bukan hanya melukai manusia, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap Allah yang disembahnya. Bapak Ibu, kehidupan Yusuf yang dipenuhi Roh Kudus membuktikan bahwa kesetiaan kepada Tuhan selalu lebih berharga daripada kenikmatan dosa yang hanya berlangsung sesaat. Saudara-saudara, di tengah budaya modern yang sering mempromosikan kebebasan seksual tanpa batas, jemaat dipanggil untuk mempertahankan pandangan Alkitab mengenai kesucian tubuh, pernikahan, dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Perlindungan terbaik dimulai melalui pendidikan Alkitab yang benar, keteladanan keluarga yang sehat, persekutuan jemaat yang saling mendukung, serta keberanian menolak nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang tua, pemimpin gereja, dan seluruh anggota jemaat memiliki tanggung jawab bersama untuk membimbing generasi muda, memahami bahwa identitas mereka dibangun di dalam Kristus, bukan oleh budaya yang terus berubah. Jemaat juga harus menciptakan lingkungan yang penuh kasih, sehingga mereka yang bergumul dengan pencobaan memperoleh bimbingan, pengampunan, dan pemulihan melalui anugerah Tuhan dengan hidup dipimpin Roh Kudus, menghormati pernikahan, menjaga kekudusan, dan setia kepada firman. Umat Allah dapat menjadi terang yang memancarkan kemuliaan Kristus di tengah dunia. Para pemirsa yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya.